Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Salam damai sejahtera saudara-saudari pendengar podcast Emana. Puji syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita dapat kembali lagi menikmati porsi ayat bacaan firman Tuhan. Bersama dengan saya Saudara Richard dan juga Saudara Heri. Halo Saudara Heri. Halo Saudara Richard, puji Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudari, hari ini kita menikmati porsi ayat bacaan firman Tuhan di dalam Perjanjian Baru, yaitu Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Secara khusus, perikop ini bicarakan mengenai sebuah topik, yaitu dipenuhi oleh roh. Topik ini didasari dari sebuah ayat di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Pada hari Pentakosta, Petrus bersama 120 murid mendapatkan kepenuhan Roh Kudus secara lahiriah. Karena mereka bersama-sama menuntut, mereka bersama-sama pula mendapatkannya. Ketika mendapatkannya, turunlah dari langit suatu bunyi. Roh Kudus seperti tiupan angin keras memenuhi rumah tempat mereka berkumpul. Terlihat pula lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Mereka mendapatkan peta lidah yang diberikan oleh Roh Kudus, berkata-kata dalam bahasa lain. Keadaannya sangat bebas, sampai mengundang sindiran orang yang menganggap mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Mereka tidak hanya mendapatkan sekali itu, setelah itu mereka masih terus mengalami penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus dikaruniakan Allah kepada orang yang taat. Sebab itu untuk mendapatkan pemenuhan Roh Kudus harus taat kepada Allah. Apa saja yang Allah kehendaki Anda kerjakan. Apa saja yang Allah minta kepada Anda harus Anda taati. Harus Anda jawab. Barulah bisa mendapatkan pemenuhan Roh Kudus yang Anda mohon kepada Allah. Selain itu, untuk mendapatkan pemenuhan Roh Kudus perlu berdiri sendiri. Banyak berdoa. Juga perlu bersama orang yang menuntut, bersama-sama bertekun dengan sehati berdoa. Pada hari Pentakosta, kelompok pertama orang yang mendapatkan pelimpahan Roh Kudus berbuat demikian. Mereka bertekun dengan sehati berdoa selama 10 hari, lalu dengan kaya mendapatkannya. Bagaimana pandangan Saudara Heri terhadap kutipan ini? Terima kasih Saudara Richard. Puji Tuhan, saudari, renungan hari ini kita diingatkan kembali akan perkara Roh Kudus, ya, khususnya di dalam Kejadian pada Kisah Para Rasul pasal 2, bagaimana terjadinya pemenuhan Roh Kudus di atas murid-murid, khususnya waktu itu ada 120 murid-murid, bagaimana mereka sehati, ya, mereka berdoa bersama-sama selama berhari-hari. Dan di saat itulah pada hari Pentakosta, ya, Allah atau Tuhan kita mencurahkan Roh Kudus sehingga mereka dipenuhi oleh Roh Kudus itu. Amin. Ya, pertama, ya, yang perlu kita lihat, ya, di dalam kisah ini, pencurahan Roh Kudus ini bukanlah terjadi, ya, dalam perkara individu, tapi dikatakan bersama-sama. Artinya pencurahan Roh Kudus itu adalah bukan aspek untuk kepentingan diri atau kepentingan diri sendiri, tapi untuk kepentingan bersama. Amen. Dalam konteks intinya bagi gereja. Ya.
Dan setelah pencurahan Roh Kudus ini kan mulailah ya bagaimana gereja dilahirkan. Ya kan, bagaimana ya orang-orang berhimpun bersama di Yerusalem dan mereka disebut sebagai gereja atau jemaat Allah. Artinya pencurahan Roh Kudus bukan untuk kepentingan diri sendiri, tapi mutlak kepentingan bersama dan tentu adalah bagi kepentingan Allah. Amen. Nah, di satu sisi ya kita melihat ya, ini adalah bagi kepentingan bersama dan bagi kepentingan Allah. Nah, di sisi lain ya secara pribadi, maka kita perlu menjadi orang yang taat ya. Taat ya kepada Tuhan Allah sebagai sang otoritas daripada gereja. Yang pribadi kita perlu taat ya, sehingga pencurahan Roh Kudus ini baru bisa terjadi di atas semua kaum beriman. Amin. Ya, kalau kita lihat ya, setelah pencurahan Roh Kudus ini memang ada satu kejadian yang luar biasa. Meskipun memang ada sebagian kelompok kecil yang menganggap ya 120 orang itu seperti orang mabuk ya, dimabuki oleh anggur. Tapi pada dasarnya mereka adalah orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan pada waktu itu ketika mereka waktu itu diwakili oleh Petrus ya, meskipun terlihat Petrus yang memberitakan Injil, tapi pada waktu itu Petrus berdiri ya di dalam tumpuan ya keesaan bersama dengan saudara-saudari yang lain, sehingga terjadinya pertobatan yang besar, dan disitulah di awal mula pekerjaan Allah dimulai. Nah, karena itu kita perlu melihat ya pencurahan Roh Kudus bukan untuk kepentingan kita sendiri ya, tapi adalah bagi kepentingan bersama, terlebih bagi kepentingan Tuhan kita. Ya, karena itu setiap kita perlu belajar bagaimana ya taat terhadap pimpinan Roh Tuhan yang ada di dalam kita. Dan kita perlu sama-sama dengan kaum beriman yang lain menuntut bersama, maju bersama bagi kepentingan Tuhan kita. Amin. Amin, puji Tuhan. Ya, semoga kita menjadi orang yang terus mendapatkan pemenuhan Roh Kudus ya, sehingga kita senantiasa dikuatkan ya di dalam kehidupan kita. Ya, kita taat terhadap setiap yang Allah kehendaki untuk kita kerjakan ya, dengan demikian ya kita dapat senantiasa dipenuhi oleh Roh Kudus ya, dan mendapatkan ya Allah sebagai segala sesuatu kita. Baik, sebagai penutup kesimpulan, Saudara Heri dapat memimpin kita di dalam doa. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih padamu. Kami ucap syukur untuk aspek pengalaman dalam pencurahan Roh Kudus. Tuhan, kami bisa mengalami pencurahan Roh Kudus, maka dalam aspek pribadi kami perlu belajar taat terhadap pimpinan-Mu Tuhan. Tapi kami perlu melihat pencurahan Roh Kudus bukan untuk kepentingan kami, tapi adalah bagi kepentingan gereja, bagi kepentingan Tuhan. Karena itu bawa kami melihat hal ini dan mau maju bersama dengan anak-anak Tuhan yang lain bagi penggenapan ekonomi-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami cinta padamu. Amin, puji Tuhan. Amin. Baik, terima kasih Saudara Heri atas sharingnya hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak. Tuhan Yesus